Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk mata kuliah hukum lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-14 ya di hari ini. Kita akan melanjutkan presentasi kelompok terkait dengan pertanggungjawaban hukum lingkungan pada bidang-bidang tertentu, khususnya di bidang teknik lingkungan. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa sehingga perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, kita mulai. Yang bisa menghidupkan kamera silakan dihidupkan ya. Di awal ini sebagai pengantar saya mau kita mengulang lagi ya terkait dengan apa yang kita bahas. Jadi pertama harus clear dulu kalau terkait dengan peraturan perundangan itu akan selalu dan beberapa kali mengalami revisi, dan harus dipahami juga bagaimana hierarki peraturan perundangan juga di Indonesia, di mana ada peraturan perundangan tertinggi di Indonesia, yaitu siapa yang bisa berikan jawabannya? Apa peraturan perundangan tertinggi di Indonesia? Mita Aktariani. Halo Mita. Saya coba jawab, Pak. Oke, Bu Desi, silakan. Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Oke, betul ya. Setelah itu apa? Ada yang bisa bantu lagi? Muhammad Zaidal Fadli. Muhammad Zaidal. Asri Wahyuni. Setelah itu ada apa lagi di bawah Undang-Undang Dasar 1945? Ada apa lagi peraturan perundangan yang ada di Indonesia? Peraturan pemerintah, Pak. Oke, peraturan pemerintah. Selanjutnya apalagi Jenny? Jenny. Atau Subhan? Peraturan presiden, Pak. Peraturan presiden. Oke, kedudukannya mana dulu? Peraturan presiden dulu atau PP dulu? Atau peraturan pemerintah dulu? Peraturan PP dulu, Pak. Peraturan pemerintah dulu ya. Oke. Tadi Cynthia Jenny tadi ya, Jenny ya. Oke, terima kasih. Setelah itu ada apa lagi, Rozi Saputra? Ya, Pak. Setelah itu apa lagi? Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada PP, kemudian tadi peraturan presiden, kemudian ada apa lagi? Peraturan pemerintah daerah, Pak. Yang paling tinggi pemerintah daerah apa? Daerah provinsi, Pak. Oke, provinsi. Setelah itu ada bupati dan ada lagi satu. Setelah keputusan bupati ada apa lagi? Bupati dan wali kota satu lagi ya.
Oke, Ya, bagaimana kaitan satu sama lain? Bisa menjelaskan enggak bagaimana sih kaitannya antara peraturan pemerintah, kemudian ada lagi pergub. Wahyu Marfianda, bagaimana kita melihatnya ketika ada peraturan terkait dengan pencemaran udara misalnya. Ada baku mutu yang dikeluarkan dari PP, ada yang dikeluarkan dari Perda. Mana kira-kira yang dijadikan sebagai acuan di suatu wilayah administrasi? Wahyu, bagaimana cara kita melihatnya atau memilih? Ada Wahyu? Atau Bima mungkin? Halo Bima. Ya, Pak. Bagaimana kita melihatnya ketika ada baku mutu ketentuannya dikeluarkan dari PP, kemudian ada lagi baku mutu yang dikeluarkan oleh gubernur misalnya dari pergubnya, mana yang bisa kita jadikan acuan dalam pengelolaan lingkungan? Pak, dari siapa saja tadi, Pak? Dari gubernur, terus, Pak? Ada peraturan pemerintah, ada pergub yang di situ ditentukan mengenai baku mutu udara misalnya. Nah, bagaimana kita melihatnya sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan? Bagaimana kita membacanya? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Mita mungkin? Aturan mana yang kita gunakan ketika di suatu wilayah itu sudah memiliki pergub, dengan sebelumnya itu sudah ada PP sebenarnya yang mengatur mengenai baku mutu. Aturan mana yang akan kita gunakan nantinya? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Wahyu, apa tadi yang belum jawab? Atau yang lain, silakan. Suara saya masih jelas kan ya? sih Pak. Ayo silakan, ada yang bisa bantu jawab enggak? Jadi ketika kalian nanti di satu industri, di pabrik misalnya, ketika kalian melakukan pengolahan limbahnya, pasti kan kalian akan menjadikan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan suatu limbah yang kalian buang ke lingkungan. Apakah itu yang ke udara, apakah itu yang ke air, pasti kan kalian akan melihat bagaimana baku mutunya kan. Nah, kemudian baku mutunya itu yang kalian jadikan acuan yang dari mana? Misalnya ketika ada PP yang mengatur itu, atau mungkin ada permen yang mengatur itu, mungkin ada juga dari Perda yang mengatur. Nah, bagaimana cara kalian menentukan peraturan mana yang nantinya kalian jadikan acuan? Ini penting menurut saya, karena dari disinilah dasarnya kenapa kalian mempelajari hukum lingkungan, karena nanti kalian ketika bekerja ini yang dijadikan sebagai acuan dan harus kalian pahami juga. Dan yang paling dekat nanti akan beberapa yang akan kalian gunakan untuk penelitian juga nantinya. Ada yang bisa bantu jawab? Halo, halo. Yang dari pemerintah, Pak. Ya, bagaimana kita memilih? Bagaimana kamu memilih tadi? Peraturan mana yang digunakan dan apa alasannya?
Siapa? Mita, Desi, Zaidal, Astri, Jenny, Topan, Rozi, atau Wahyu? Ya. Enggak. Oke, saya ulang lagi aja berarti ya. Jadi nantinya acuan yang paling utama yang kalian lihat itu sebenarnya tergantung di mana wilayah administrasi kalian berada ya. Jadi ketika kalian berada di Padang, maka yang harus pertama kali dilihat adalah apakah ada peraturan dari kota ya, dari pemerintah kota yang mengatur mengenai aktivitas kita atau kegiatan yang kita lakukan. Jadi misalnya ketika kalian memiliki industri pembuatan tahu misalnya, yang nantinya kalian pasti akan menghasilkan limbah cair. Ketika kalian ingin merencanakan pengolahannya, berarti kan kalian harus tahu juga kan berapa sih minimum konsentrasi beberapa parameter yang nantinya dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pengolahan nantinya. Yang nantinya memang kalian bisa membuangnya langsung ke sungai misalnya. Yang pertama adalah Perda, kemudian naik ke tingkat Permen, kemudian naik lagi ke tingkat PP, yang memang di situ mengatur aktivitas pembuangan misalnya. Jadi terkait dengan baku mutu dan lain sebagainya. Jadi sederhana seperti itu nanti yang menjadi dasar dalam penentuan. Jadi tidak bisa ketika kalian di Padang yang kalian gunakan pergub dari Sumatera Selatan atau pergub Bali atau DKI Jakarta, itu tidak bisa kalian gunakan. Kalau memang tidak ada di daerah tersebut, silakan dikembalikan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang berada di atasnya. Apakah Permen, apakah ada PP, dan bisa jadi nantinya akan ada beberapa peraturan yang bertentangan ya dari sisi acuan baku mutunya, maka itu akan dikembalikan ke yang bertanggung jawab nantinya. Secara idealnya memang kita memilih yang paling kecil lingkup jurisdiksinya, seperti yang tadi Perda, kalau Perda ada atau Perda, kalau ada Permen kita bisa pakai Permen. Tapi yang harusnya bisa menjadi dasar. Jadi saya harapkan tolong bisa diulang-ulang kembali ya materi-materi yang sudah saya sampaikan. Nanti di akhir ujian akhir saya tidak hanya menanyakan materi mulai dari UTS sampai dengan kita nanti UAS, tapi nanti kita juga akan membahas juga dari materi yang paling awal. Hal-hal yang saya rasa masih belum selesai, yang masih belum dipahami secara penuh, akan saya tanyakan kembali. Oke. Kita lanjutkan ke presentasi untuk kelompok 4, kelompok 5 sekarang ya, sorry. Iya Pak, kelompok 5 Pak. Oke, silakan bisa dimulai share screen-nya. Kita mulai presentasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Sambil menunggu, silakan ya kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Di ujian tengah semester kemarin saya masih menemukan ada beberapa jawaban yang sama persis. Konsekuensinya nanti dinilai. Jadi saya ngoreksi dimulai dari siapa yang memang mengumpulkan pertama kali. Jadi yang saya periksa yang berikutnya dan dia sama persis, itu nanti indikasinya adalah ke nilai untuk soal yang sama persis tadi. Karena akan sangat jelas terlihat jawaban yang sama persis. Tolong di landscape ya. Kalau seperti ini tampilannya terlalu kecil dia di layar. Dan kalau bisa lebih hati-hati nanti di ujian akhir semester ya, terutama yang soal nomor 11 kemarin di UTS, kan saya sudah memberikan keterangannya. Studi kasusnya kan dengan bidang kajian tertentu ya, berdasarkan nilai absensi berdasarkan urutan absensi masing-masing, dan beberapa masih ada yang keliru. Harusnya udara dia jadi sampah misalnya, atau yang harusnya laut dia jadi konservasi atau sumber daya hayati.
jelas nanti akan konsekuensinya ke nilai nantinya. Jadi mohon nanti di ujian akhir semester diperhatikan. Dan tolong nanti absensi secara mandiri dicek ya. Mana yang masih belum saya anggap hadir, itu tandanya kalian belum menyelesaikan aktivitas minimal penugasan yang saya berikan. Jadi selama kalian aktif di Zoom, itu secara otomatis kalian akan saya anggap hadir. Aktif di sini menanggapi dan menjawab pertanyaan dari saya. Atau minimal kalian mengerjakan tugas, itu sudah bisa saya anggap sebagai bentuk kehadiran. Oke. Tadi sudah betul tampilannya di live chat. Sekarang kembali lagi ke tampilan. Sudah, Pak. Sip. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 5. Kali ini kita akan membahas mengenai B3 ya, B3 dan limbah B3. Saya persilakan untuk presentasi, nanti saya harap akan ada tanggapan ataupun pertanyaan dari semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya persilakan kepada kelompok 5. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang contoh kasus dari pengelolaan B3 dan limbah B3 dan cara pertanggungjawabannya. Di sini kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Cynthia Geni Andesa dan rekan saya Rozi Saputra. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rozi Saputra. Kepada Rozi. Baik, saya akan membacakan slide pertama, yaitu limbah B3 adalah sisa suatu usaha yang mengandung B3. B3 adalah zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan yang membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pelaku pengelolaan limbah B3 antara lain, yang pertama penghasil limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, penimbun limbah B3. Beberapa kasus dari pengolahan limbah B3 dan pertanggungjawabannya. Kasus yang pertama yaitu cemari lingkungan dengan limbah B3, KLHK, penjarakan Dirut PT NTS. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menangkap Direktur Utama PT NTS berinisial NS setelah perusahaan yang bergerak dalam jasa pengolahan limbah B3 itu melanggar peraturan. PT NTS melakukan pembuangan atau dumping limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3, sludge minyak, minyak kotor, batam as, tanah terkontaminasi ke tanah tanpa izin sehingga menyebabkan terkontaminasi logam berat diantaranya arsen, barium, krom, heksavalen, tembaga, timbal merkuri, seng, dan nikel. PT NTS juga melakukan pengelolaan limbah B3 berupa minyak pelumas bekas tanpa izin. Oleh karena itu, kasus ini merupakan tindak lanjut pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH KLHK. Pengawas menemukan adanya kegiatan pemanfaatan limbah B3 tanpa izin, pengumpulan di area yang tidak memiliki izin, dan menempatkan dumping limbah B3 ke lokasi lingkungan hidup tanpa izin. Penegakan hukum lingkungan yaitu administrasi pasal 76 sampai dengan 83 dan pasal tentang pencegahan dan penanggulangan. Maaf Pak, itu ada ralat, ada perdata dan pidananya Pak.
Lanjut, Rozi. Yang ketiga, efek jera dan efek derita. Pertanggungjawaban dari kasus NS diduga melanggar pasal 98 ayat 1, pasal 102 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atas perbuatannya, NS diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan didenda hingga 10 miliar. Selanjutnya, Baik, selanjutnya diduga buang limbah B3, Rumah Sakit Selaguri buat surat pernyataan. Persoalan sampah medis yang dibuang sembarangan kembali terjadi. Kali ini diduga Rumah Sakit Selaguri di Kota Padang membuang sampah medisnya di tempat pembuangan sampah tanpa pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dan memang benar, sampah medis ditemukan di tempat pembuangan sampah tanpa diolah terlebih dahulu. Sampah medis seharusnya melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Tidak hanya sampai pengelolaan limbah medis yang diperhatikan, bahkan proses pengemasan limbah medis harus dilakukan secara hati-hati. Limbah medis yang telah dibakar di insenerator, debunya tidak boleh dibuang secara langsung, harus dibuang ke tempat tertentu. Bahkan mobil box pengangkut debu limbah. Bagi rumah sakit yang tidak memenuhi aturan yang ada terkait pengolahan limbah medis yang akan ada sanksi. Bahkan hingga pencabutan izin operasional, hal ini dilakukan agar rumah sakit tidak sembarangan dalam pengelolaan limbah medis harus tertutup secara penuh agar tidak berserakan. Pertanggungjawaban dari kasus tersebut adalah pihak Rumah Sakit Selaguri sudah membuat pernyataan mengenai cara memperlakukan sampah medis sesuai dengan aturan yang telah ada. Apabila dalam waktu 1 bulan tidak dipenuhi, maka pihak DLH akan mencabut izin lingkungan rumah sakit yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang dirasa ragu atau ada saran, diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk paparannya dari kelompok 5. Silakan untuk tanggapan dan pertanyaannya. Ayo, silakan. Halo, halo, kemana ini yang lain? Halo, halo. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ayo berikan tanggapan dan pertanyaannya. Halo. Ayo jangan hanya diam ya. Halo, bagaimana yang lain? Diam lagi semuanya. Saya tanya deh, untuk yang kasus 1 tadi, bisa enggak dijabarkan lagi pasal-pasal yang dikenakan kepada tersangka itu isinya apa sih?
pasal yang dikenakan di kasus 1 itu, Pak. Iya, itu saja. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Yuk. Izin bertanya, Pak. Ada pertanyaan? Ruki atau Jenny, silakan. Baik, Astri. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5. Apakah sanksi yang diberikan kepada pengelola limbah yang tidak mempunyai izin? Baik, sekian, terima kasih. Oke. Oke. Sanksi bagi pengelola yang tidak punya izin ya. Apakah ada lagi? Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Bisa juga mungkin ya memberikan tanggapan. Mungkin ada pernah melihat aktivitas pengelola limbah B3 sebenarnya seperti ini. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita melihat kejadian seperti itu? Atau pernah masih nanya di bengkel-bengkel, misalnya di bengkel-bengkel motor itu ada biasanya itu yang mengumpulkan sisa-sisa oli ya. Sebenarnya mereka berizin nggak sih? Atau ada aktivitas lain yang menurut kalian terkait dengan B3 ini? Mungkin yang di rumah sakit atau di laboratorium. Ini sebenarnya yang bisa kita lihat, yang mungkin cukup menarik juga bisa kita bahas di sini. Oke, silakan yang lain sambil menunggu jawaban dari kelompok 5. Izin bertanya, Pak. Kelompok 5. Oke, silakan. Silakan, Bu Desi. Ya, Gen, apakah penanganan limbah B3 di bidang medis sudah sesuai dengan perundang yang ada di Indonesia? Gimana Oke, Bu, dicatat dulu, Bu. Ya. Gimana? Jadi penanganan limbah medis secara umum ya, Bu Des ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pak, mau jawab pertanyaan pertama tadi, Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Astri, yaitu apakah sanksi untuk pengelola limbah yang tidak ada izin? Sesuai dengan pasal 59 ayat 4, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah tanpa izin akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Sedangkan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Itu PP, Permen, Perda.
harus jelas peraturan perundangannya apa ya. Kita menyebutkan pasal saja. Pasal nomor berapa, terus peraturan perundangannya apa. Dan untuk limbah B3 sudah ada peraturan barunya di tahun 2021. Apakah sudah ada ketentuannya? Yang jelas pasal tadi harus dilengkapi, itu sumbernya dari apa, dari peraturan yang mana. Itu dasar hukumnya sesuai Undang-Undang Nomor 32, Pak. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, PPLH berarti nggak ada pakai ya. Iya, Pak. Sip. Bagaimana Astri? Ya, baik, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih. Silakan bisa dimaksimalkan 5 menit terakhir. Baik, Pak. Gini ingin coba jawab pertanyaan dari Bu Desi Oke. tentang apakah penanganan limbah B3 yang medis sudah sesuai dengan peraturan di Indonesia. Seperti itu ya, Bu, tadi pertanyaannya. Iya, Gen. Kalau untuk rumah sakit besar seperti RSUD dan rumah sakit yang sudah memiliki tempat pembuangan limbah medisnya, insineratornya, itu sudah sesuai dengan peraturan, Bu, sepertinya. Tapi kalau untuk rumah sakit kecil seperti klinik-klinik yang ada di lingkungan sekitar mungkin belum sesuai gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah biasanya mereka menggunakan pihak ketiga atau gimana, Gen? Kalau untuk klinik dan rumah sakit kecil itu kayaknya masih menggunakan orang ketiga ya, Bu. Karena kemungkinan beberapa klinik-klinik itu belum punya fasilitas yang memadai gitu, Bu. Baik, makasih jawabannya, Gen. Ya, Bu, sama-sama. Oke. Satu lagi yang dari saya tadi belum ya? Iya, baik, Pak. Bentar ya, Pak.
Baik Pak, Geni ingin coba jawab pertanyaan Bapak yang terkait kasus 1 itu sesuai dengan pasal 83 sampai dengan 93 Pak, di situ hukumnya hukum perdata karena mereka melakukan ganti rugi dan pemulihan terhadap lingkungan Pak. Oke. Keduanya Cukup, soal Pak. itu ya, ganti rugi dan itu ya, pemulihan ya. Iya, ganti rugi dan pemulihan terhadap lingkungan. Oke, sip. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya rasa kita bisa cukupkan ya pembahasannya. Nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan disampaikan melalui grup WhatsApp ya, khususnya untuk yang belum muncul dari tadi. Terima kasih untuk penyampaian materinya, cukup maksimal. Oke, terakhir dari saya, seperti biasa untuk penulisannya masih teksnya ya, tolong diperhatikan, jangan terlalu, usahakan jangan terlalu banyak teks yang ditampilkan. Kemudian harusnya di akhir itu ada daftar pustakanya atau daftar referensinya, sumber-sumber tadi. Artikelnya dari mana sih kalian dapatkan tadi, 2 puस्तaka itu kalian dapatkan dari mana, harus kalian tampilkan di akhir sebagai tambahan atau pelengkap. Oke,